Tapi yang lainnya enggak ada pengangkatan. Mereka wakil talqin, lalu kemudian mereka membina jamaah. Jamaahnya terbina, yang tadi nggak kenal Allah jadi kenal Allah, yang tadinya nggak taat menjadi taat, usul dia ke Allah. Murid-murid menyatakan, itulah mursyid saya, katanya. Ya, mursyid itu hanya dua jalurnya, ditetapkan oleh mursyid sebelumnya atau diakui oleh murid. Nah, kalau ditetapkan oleh mursyid sebelumnya seperti Syekh Abdul Karim ditetapkan oleh Syekh Khatib. Ya, beliau sudah pulang ke Indonesia, dipanggil untuk menggantikan beliau di Mekah. Itu diangkat. Ya, tapi yang lainnya enggak ada pengangkatan. Mereka wakil talqin, lalu kemudian mereka membina jamaah. Jamaahnya terbina, yang tadi nggak kenal Allah jadi kenal Allah, yang tadinya nggak taat menjadi taat, usul dia ke Allah. Murid-murid menyatakan, itulah mursyid saya, katanya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dari statement ini menyatakan bahwa semua wakil talqin bisa jadi mursyid selagi dia diikuti oleh jamaah murid, sungguh tidak boleh menyalahkan ajaran orang lain. Saya hanya berkewajiban menyampaikan ilmu saja. Ini adalah penyimpangan ajaran, dikiranya wakil talqin adalah makom kedudukan dalam thariqah, sehingga merasa beda dengan ikhwan atau murid yang lain, dan bisa memposisikan sebagai mursyid ketika gurunya wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini adalah dampak yang terjadi, dikarenakan wakil talqin tidak memperkenalkan sosok guru mursyid dalam thariqah tersebut ketika ada hamba-hamba Allah yang ingin berbayat atau talqin. Para ikhwan pengamal thariqah pasti paham apa yang saya katakan, kecuali jika dia adalah netizen silakan berkomentar semaunya, itu tidak salah. Kenapa hal ini harus diluruskan? Karena ini adalah sebuah penyimpangan, ketika seorang murid atau wakil talqin karena diikuti oleh jamaah lalu dia merasa dialah sebagai pembimbing murid baru untuk usul kepada Allah, padahal dia juga murid, dan dia berkewajiban bukan hanya mengajak seseorang untuk mengikuti suatu ajaran thariqah lalu ditalqin tanpa dia memberitahu siapa pembimbing rohaninya, atau guru mursyidnya. Fenomena inilah yang menjadi penyebab terputusnya mata rantai ajaran dalam perguruan thariqah, di mana seorang murid atau wakil talqin tidak mengakui adanya keberlanjutan estafet kemursidan kepada seseorang yang diakui mayoritas murid, namun malah masing-masing merekalah yang saling mengaku-ngaku tanpa ada hujah dan bukti yang kuat. Bagaimanapun tidak, sehebat apapun, wakil talqin tidak bisalah menjaga kelestarian ajaran thariqah secara utuh. Kenapa demikian? Karena wakil talqin tidak memiliki otoritas untuk mengangkat wakil talqin, sedangkan mursyid pelanjut dialah yang memiliki otoritas dari mursyid sebelumnya dan bisa mengangkat wakil-wakil talqin. Dari sinilah maka ajaran thariqah tersebut akan tetap lestari dan terjaga eksistensinya. Semoga bermanfaat. Kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dibantu share jika dipandang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.